Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Surya Sanjaya dari program studi D3 Farmasi tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumentasi hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Apa sih bahasa itu? Marilah kita menyimak beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, ada Plato. Bahasa adalah cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Yang kedua, Ferdinand de Saussure. Bahasa adalah ciri pembeda pada setiap kelompok. Yang ketiga, ada Mackay. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manasuka. Yang keempat, ada Harimukti Krida Laksana. Bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna. Yang kelima, Goris Keraf. Bahasa merupakan lambang bunyi. Yang keenam, ada Wisnu Nugroho Aji. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang disepakati oleh semua anggota atau masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulis. Menurut saya, bahasa merupakan suatu lambang bunyi yang arbitrer, di mana di dalamnya terdapat kaidah dan disepakati oleh lapisan masyarakat atau kelompok yang dimaksudkan untuk dapat berinteraksi satu sama lain dalam bentuk lisan, tulis, maupun isyarat. Di sini saya menegaskan isyarat karena diharapkan kita dapat mempelajari bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan orang yang seperti tunarungu, tunawicara, tunanetra, agar mereka tidak merasa dikucilkan dan merasa lebih dihargai lagi. Fungsi bahasa. Menurut Profesor Dr. Goris Keraf, fungsi bahasa ada 4. Yang pertama, untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia. Menurut Yakub Nasuca, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku dan bangsa. Fungsi bahasa menurut saya. Yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Tentu saja karena kita dapat menyampaikan maksud dan tujuan kita lebih jelas kepada orang lain, dan orang lain akan lebih mengerti apa maksud dan tujuan kita. Yang kedua, bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Karena Indonesia memiliki ribuan bahasa, dengan bahasa Indonesia kita dapat lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain atau antara kelompok maupun suku. Yang ketiga, bahasa sebagai identitas suatu bangsa. Tentu saja karena setiap negara memiliki bahasa nasional mereka masing-masing. Yang keempat, bahasa mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan memiliki bahasa yang baik, bahasa yang lebih mudah dimengerti, maka suatu pekerjaan lebih mudah dilakukan karena komunikasi antara kedua belah pihak tidak mengalami kendala dalam segi bahasa. Yang keempat, bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sedang dialami oleh seseorang. Dapat digarisbawahi kata-kata mengungkapkan. Mengungkapkan itu seperti ekspresi diri. Jadi, bahasa itu melambangkan kita, mengekspresikan kita seperti saat kita sedang kecewa, sedih, emosi, ataupun senang. Maka naik turunnya intonasi bahasa dan mimik wajah itu nanti juga mempengaruhi gaya bahasa kita. Itu adalah sebuah ekspresi diri kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.